amalan apa atau amalan yang bagaimana yang bisa digunakan untuk membuka mata batin. Oke, kita akan bahas ya. Assalamualaikum teman-teman. Amalan yang bagaimanakah yang bisa membuka mata batin kita atau mengaktifkan mata batin kita? Ya, intinya amalan itu kan di luar sana kan banyak ya, bermacam-macam amalan yang katanya itu bisa untuk membuka mata batin atau untuk mengaktifkan mata batin. Jadi terus bagaimana caranya kita memilih yang mana yang benar dan mana yang memang terbukti itu bisa untuk membuka mata batin. Yang terpenting sebetulnya bukan amalannya kalau menurut saya loh ya, tapi bagaimana cara kita mengamalkan itu yang paling penting. Karena gini, yang namanya eh, membuka mata batin itu yang terpenting itu adalah rasa. Jadi kalau mau mengamalkan membuka mata batin dengan menggunakan amalan ya pasti harus eh, apa ini menggunakan rasa pada saat kita melakukan amalan itu. Seperti itu. Jadi misalnya gini, eh, kita dikasih amalan baca la ilaha illallah gitu ya untuk membuka mata batin. Ya kalau menurut saya cara untuk mengamalkannya yang paling penting supaya istilahnya itu lebih cepat untuk bisa kebuka mata batinnya. Misalnya begini, jadi dalam waktu mengamalkan itu harus masuk ke wilayah rasa dulu, atau dalam artian gampangannya itu ya, itu eh, cara mewiridkannya itu harus dirasakan, dinikmati seperti itu, kemudian dihayati ya. Misalnya la ilaha illallah ya, ya kita contoh kasus la ilaha illallah ya, kita bisa mengamalkan dengan menggunakan gini, la ilaha illallah. Nikmati ya, nikmati dulu, rasakan getaran ya, getaran dari vibrasi dari apa ini, dari kalimat tauhidnya ini, la ilaha illallah. Jadi nggak usah keburu-buru, dinikmati, dirasakan, itu cepat, insya Allah cepat. Atau mungkin kita mau pakai sholawat boleh ya, misalnya begini, misalnya ini sholawat judul ya, sallallahu ala Muhammad. Nikmati, rasakan getarannya ya, rasakan getarannya itu seperti di dalam dada kita ini apa ini, sholawatnya itu bergetar, mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan getaran. Nah, kemudian kita ulangi lagi, sallallahu ala Muhammad. Boleh pakai lagu atau boleh nggak pakai lagu, misalnya gini, kalau nggak pakai lagu, sallallahu ala Muhammad, rasakan getarannya di tengah dada kita ya. Ingat ya, di tengah dada ya, karena apa, batin kita atau hati kita itu letaknya di tengah dada, jadi getarannya itu harus di tengah dada. Ini seakan-akan itu seperti eh, kotoran-kotoran yang ada di tengah dada, yang ada di hati kita, yang ada di batin kita ini dibersihkan, digetarkan dengan dibersihkan dengan getaran yang getaran dari apa ini, aman-aman tadi itu, kalimat-kalimat tauhid itu. Semisal la ilaha illallah ya digetarkan di tengah dada, la ilaha illallah. Tapi kalau kalau perlu malah bacanya nggak usah dilafalkan atau dikeraskan, tapi cukup dibaca di dalam hati, tapi getarannya ini yang kita fokuskan untuk untuk di tengah dadanya ini. Jadi kayak la ilaha illallah itu suaranya itu di tengah dada, kemudian digetarkan di tengah dada, vibrasinya itu digetarkan. Jadi nggak perlu harus banyak-banyakan ya, nggak usah dibanyakin, nggak perlu, karena yang terpenting itu malah getarannya itu, getarannya atau vibrasinya yang tengah dada ini, sehingga kemudian itu kita jadi area sini jadi lebih bersih. Karena apa, digetarkan terus menerus, la ilaha illallah atau sallallahu ala Muhammad, rasakan getarannya. Kalau misalnya kita benar melakukannya, biasanya tuh kayak kalau naik bahasa Surabaya itu kemerenyeng atau apa ya, merindingnya itu sampai di tengah dada sampai ke seluruh tubuh. Jadi kayak itu saking kuatnya getaran. Kalau itu kita benar-benar melatihnya dengan baik ya, seperti itu kalau dilakukan terus menerus, maka batinnya kebuka. Jadi nanti kita akan lebih mudah untuk
bisa istilahnya tuh lebih peka terhadap gaib yang ada di sekitar kita. Itu yang apa ini, kalau kita mau pakai amalan untuk untuk mengaktifkan mata batin. Terus mungkin teman-teman banyak yang nanya, kok saya pernah mengamalkan sesuatu sampai baca ribuan kali, kemudian setelah itu dia bisa kebuka mata batinnya. Jadi kalau misalnya pakai yang ribuan kali itu memang bisa. Jadi baca banyak banget, wiridnya banyak banget ya, mungkin sampai 1000, sampai bahkan mungkin sampai lebih dari 1000 dan sebagainya. Itu bisa ya. Intinya gini loh, kalau yang bacaannya banyak itu kan memang dia membersihkan, mengikis sedikit pakai yang, kalau nggak pakai rasa ini ya, cuma pakai hitungan ya, dia ngikisnya sedikit. Jadi terus kemudian kalau dia misalnya banyak hitungannya sampai ribuan ya, lebih dari 1000 dan sebagainya, itu biasanya nunggu sampai pikirannya capek. Jadi ketika dia membaca sampai ribuan, sampai dia capek, baru kemudian dia jadi peka. Karena apa? Ya intinya itu harus mengalahkan kekuatan pikiran, hingga dia bisa masuk ke wilayah sini, wilayah batin atau wilayah rasa. Ketika udah masuk ke sini, ini udah lelah, ini baru dia bisa masuk ke wilayah rasa. Kemudian terjadi sensasi-sensasi terkait dengan rasa, terkait dengan batin kita itu. Seperti itu cara kerjanya sih, yang saya pahami gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.